Sudah pankreas jebol, kan insulin segala macam nggak bekerja, itu bukan cuma urusan perdiabetesan doang masalahnya. Jantung, stroke, darah tinggi, autoimun, kanker, itu semua kata kuncinya juga bermula dari masalah insulin resisten atau bermula dari glucose spike tadi. Aku mohon maaf yang bapak-bapak yang dengkulnya sudah mulai agak kurang enak, jangan dimanjain. Mereka-mereka ini, ibu sekalian, Allah ciptakan untuk apa? Banyak fungsinya, banyak sekali. Contoh tadi kita bicara logam berat, atau mungkin bahan-bahan yang tidak larut dalam tubuh kita. Contoh mungkin bahan-bahan yang ada pada plastik. Ya, makanya saya senang sekarang ibu-ibu, saya pagi-pagi kadang-kadang suka belanja ikan apa gitu kan. Dia lihat-lihat ibu-ibu tuh sekarang udah nggak pakai kantong plastik lagi, dia bawa tempat itu buat beli ikannya, udangnya gitu kan. Termasuk juga kalau Anda beli makanan-makanan panas. Makanan-makanan panas itu kalau masih memungkinkan bawa rantang deh. Bawa rantang. Kenapa? Karena plastik itu salah satu pemicu kanker. Plastik. Pagi-pagi kita sudah nginstal bahan pemicu kanker. Di mana itu? Bubur ayam? Pakai apa dia? Styrofoam kan? Styrofoam tuh nggak keurai. Masuk ke badan kita, lengketnya plastik pas lagi kan, ada styrofoam, ada plastiknya itu. Kertas makanan juga sama aja. Kertas makanan itu coba lihat, isinya apa di atasnya? Plastik kan? Soek dia gitu, kemakan kita plastik. Satu. Belum lagi kita pagi-pagi sudah makan plastik, mikroplastik. Dari mana? Sikat gigi. Plastik. Saking semangatnya. Bedanya sama siwak begitu. Siwak itu semakin semangat, ketelan siwaknya makin bagus. Makanya apa yang ada dalam syariat ini udahlah, nggak bisa digantiin aslinya. Nggak bisa. Orang mau cerita mau gantiin siwak, katakanlah pakai odol, pakai sikat gigi, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nggak tergantikan itu. Ya. Berarti kita nggak usah sikat gigi ya. Kalau memang tidak pakai sikat gigi, carilah sikat gigi yang kira-kira ramah dengan mulut, ramah dengan lingkungan gitu kan. Atau mungkin odolnya juga sama. Jangan pakai bahan-bahan yang di situ ada chemical disruptor atau endocrine disruptor. Apa itu chemical disruptor atau endocrine disruptor? Browsing saja sendiri. Saya tak mau kasih tahu. Masa dikasih tahu semua? Kata Nabi, berhematlah dalam memberi nasihat. Emang benar ada hadisnya itu. Kasih tahu semua nggak seru. Cari aja nih. Yang jelas endocrine disruptor atau chemical disruptor ini dari pagi sampai malam kita pakai. Efeknya apa? Ngeri sedap. Banyak. Di kosmetik ada, di toiletries ada. Ada banyak banget. Ya, masuk kemarin. Jadi cara paling mudah membuat ini agak nakut-nakutin sedikit supaya hati-hati. Cara paling mudah untuk suatu bahan itu terserap dalam tubuh kita tanpa melewati saluran cerna dengan cara apa? Olesin aja. Ya. Akhirnya terjadi apa? Orang ketakutan. Sinar matahari ketakutan. Akhirnya pakai apa? Sunscreen. Coba lihat bahan sunscreen itu apa? Hati-hati. Katanya sih sehat, cuman saya bilang kalau begini caranya mungkin bapak-bapak petani sama bapak-bapak nelayan itu paling banyak kena kanker kulit dia. Orang sehat aja tuh, kita aja yang ketakutan, bukan ketakutan sih, terlalu curiga sama matahari. Matahari dicurigain, hujan dicurigain, kambing dicurigain, kunyit dicurigain, itu aja kerjaan kita tiap hari. Dosa itu deh, telur, coba saya tanya Bu Sehan, orang makan telur jam sekarang lebih mikirnya telur itu menyehatkan atau kolesterol? Tuh jawab. Itu kan penyakit kita sekarang. Semua dicurigai. Sampai saya lihat dari satu postingan seorang ahli di Kanada itu, eat egg, kata dia. Makanlah telur. Kita nggak usah bahas telurnya apa. Telur secara umum yang sehat, gitu aja. Ya, makan telur. Jadi kalau Anda mau otak ini pinter, makan telur. Makan telur, beneran. Makanya saya tuh paling pagi-pagi sangat suka makan telur. Telur apa? Ya telur ayam kampung. Kenapa ayam kampung? Karena dia hidup sesuai dengan sunnatullah. Anda tahu kalau ayam kampung tuh masuk kandang ngapain? Sore-sore.
Aneh menurut saya. Semua ayam kampung itu kalau masuk kandang biasanya nggak mau di lantai, bertengger dia. Kalau dikasih tiang, itu kan tidur di situ kan. Setiap, makanya kan ada istilah rabun ayam itu kan. Rabun senja itu kan sore-sore, karena habis sore dia nggak kelihatan lagi. Udah gelap. Ayam yang bahagia. Iya, ayam bahagia. Kalau lihat ayam-ayam potong tuh kadang-kadang sedih saya melihat. Wajah-wajah mereka tuh kayaknya sebentar lagi kita akan menghadapi akhir kehidupan kita gitu. Ayam-ayam. Makanya saya tuh kalau setelah tahu begini ya, setelah tahu ilmunya gitu, saya bilang ya kalau memang gorengan itu membuat Anda bahagia, makan aja. Apa? Makan aja. Tapi kayak gitu kan. Ketika tubuhnya sedang tidak bahagia, emosi lagi bermasalah, semua sampah tadi itu numpuk jadi itu barang. Artinya apa? Anda harus mempertahankan makan gorengan dalam keadaan bahagia, ceria, tanpa curiga, tanpa beban apapun. Pastikan itu. Baru silakan makan itu. Oh, saya pribadi mengalami kejadian itu, ya. Karena memang untuk hal-hal yang biasa nggak sehat itu biasanya saya sudah curiga minta ampun, nggak berani saya makan. Nggak berani saya makan. Artinya gini, kalau Anda mau makan itu kan sebenarnya kaidahnya Nabi sudah ajarkan. Kalau mau makan, makan. Kalau nggak mau makan, nggak suka, tinggalin. Udah gitu aja. Ya, saya ngomong nasi ini sehat kan? Misalkan nasi apa, misalkan nasi yang banyak santannya. Kita tahu itu nggak sehat. Tapi orang-orang yang makan itu biasa-biasa aja tuh gitu loh. Gitu. Ya, kenapa? Ya tadi lagi pengkondisian hatinya sudah sangat cukup. Nah, kembali gini saudara sekalian. Ya, ini. Jadi kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki tubuh kita ini secara umum ya. Nah, ini salah satu lab terbesar tubuh kita kan hati, liver, bukan hati, liver. Ini salah satu detoxnya. Di luar kita kalau mau pakai temulawak gitu bisa juga tuh. Ya. Ini bisa. Dengan cara apa tadi? Ambil aja, masukin itu. Makanya kalau saya biasanya kalau lagi kumpul-kumpul sama teman, saya bela-belain daripada beli minuman-minuman nggak jelas, saya bikin sendiri ini. Saya beli asam jawa, pakai mangkok gede, saya obok-obok pakai tangan saya, dan semua tidak ada yang diare, mencret, nggak ada. Karena mereka semua cinta dan sayang dengan saya, dan tidak ada curiga sama saya. Tidak untuk diposting tentunya. Ya, bikin aja deh, masukin gitu kan, obok-obok pakai tangan, kan paling enak diobok pakai tangan daripada pakai sendok. Apalagi sendok zaman sekarang itu ngeselin. Di sebentar patah, bengkok gitu lah. Semua tuh menurun kualitasnya. Terus waktu itu kasih madu, masukin garam sedikit, aduk, kasih es, minumnya siang-siang. Habis itu, kayak enak gitu, BAB lancar, hati. Nanti coba lihat aja efek asam. Asam ini ngikat fluoride, asam. Tamarin ngikat fluoride. Fluoride ada di mana? Cari tahu sendiri. Itu ya. Apalagi banyak. Misalkan ini nih. Jadi karena kita sekarang ya, karena memang kekurang tahuan kita tentang makanan atau mungkin masih jahil lah dalam urusan permakanan, akhirnya dimakan kebanyakan makanan cuma sekedar emotional eating doang. Ya, misalkan Anda pagi-pagi, bolehkah pagi-pagi makan? Boleh. Sarapan pagi boleh nggak? Boleh. Tapi saran saya, kalau pagi-pagi kalau mau sarapan, jangan kebanyakan karbo. Kenapa jangan kebanyakan karbo? Lemot kita nanti. Banyak orang habis makan sarapan pagi, nasi ini segala macam, kan ngantuk kan? Karena gula. Nah, saya kasih itunya, ilmunya tentang bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi lonjakan gula. Lonjakan gula itu kayak apa? Udah pernah saya jelaskan. Bahwa penyakit yang berhubungan dengan kenaikan gula darah itu bukan cuma kenaikan gula darahnya doang, tapi insulinnya sudah tidak sensitif, disebut dengan insulin resisten. Jadi insulinnya ada, cuman nggak bisa gerak gitu loh. Ya, insulinnya ada, cuman nggak bisa bekerja untuk memasukkan gula ke dalam sel. Di samping memang gulanya banyak, makanya mulai sekarang kalau Anda mau hidup tenang, hidup bahagia, hidup sehat, jangan biarkan tubuh Anda mengalami namanya lonjakan gula atau glucose spike. Contoh begini, nih makan glucose spike atau makan yang menyebabkan lonjakan gula. Contoh gini, dia makan roti,
Roti putih, ya, bukan gandum, roti putih, terigu, kan? Roti itu dikasih mentega, dikasih gula pasir, dikasih misalkan lagi dikasih dengan meses. Satu potong roti kayak begitu. Minum teh manis. Zup, naik deh gulanya itu. Ya. Lama-lama jebol nih pankreas, akhirnya jebol. Kalau sudah pankreas jebol, kan insulin segala macam nggak bekerja, itu bukan cuma urusan perdiabetesan doang masalahnya. Jantung, stroke, darah tinggi, autoimun, kanker, itu semua kata kuncinya juga bermula dari masalah insulin resisten atau bermula dari glucose spike tadi. Pertanyaannya bagaimana cara mengendalikannya supaya tidak terjadi lonjakan gula. Banyak cara. Cara pertama, sebelum Anda makan apapun, makanlah sayur. Ini kayak begini nih. Sayurnya diapain? Ya mau dibikin salad boleh. Ada nggak Pi? Jeruk nipis. Makan sayur. Ya dibikin kayak salad gitu kan. Kemudian yang pertama itu, yang kedua sebelum Anda makan itu, sebelum makan kadang gini, Dok, mohon maaf, saya belum bisa ninggalkan nasi, nggak apa-apa. Ya kan gitu kan, karena orang Indonesia kalau nggak makan nasi, nggak makan. Dari dulu nggak berubah-berubah. Tenang aja. Tapi masalahnya nasi kita tuh nggak ada serat. Ini saya kasih, bagaimana caranya supaya nasi kita berserat? Dimasukin apa? Sayur kan hancur dia, masukin biji-bijian. Atau kalau enggak masukin minyak. VCO boleh, zaitun boleh, nanti nasinya berserat. Kalau nasinya berserat, apa yang terjadi? Tenang, tidak akan terjadi glucose spike. Atau nasinya Anda tambahkan dengan beberapa buah yang nanti, atau buah itu juga mengandung serat tinggi. Contohnya apa? Buah naga. Nah, ini caranya gini ya, nanti nasi itu mau Anda tanak gitu kan. Setelah itu tuh Anda masukin buah naga gitu, obok gitu, merah deh kan. Habis itu ditanak, nanti nasinya merah, itu nasinya berserat. Bisa. Kasih biji-bijian juga bisa. Contohnya apa? Ya biji kacang hijau, biji habatus sauda, nah gitu. Terus cara paling mudah untuk membuat nasi itu tidak menyebabkan gula darah kita naik, misalkan kalau makan yang kebanyakan gimana? Jangan makan nasi. Makan ubi, gitu. Nah gini kan, itu yang sama tadi, apa tadi? Sayur. Nah kayak begini nih. Jadi protokol makannya begitu. Protokol makannya. Supaya apa? Supaya nggak terjadi lonjakan. Kalau sudah terjadi lonjakan gula, tandanya apa? Lemes kita. Lemes. Ya. Dan sebelum saya jawab ada 3 lagi, saya mau kasih tahu dulu. Sebenarnya ada cara lebih efektif untuk membuat kita tuh punya pembakar lemak dan pembakar gula yang lebih mudah dan lebih murah dan menjadi investasi kita untuk masa depan. Yaitu apa? Memperbanyak massa otot. Memperbanyak massa otot. Otot apa? Sapi, kambing, bukan. Otot kita sendiri. Olahraga. Tapi bukan olahraga kardio, tapi olahraganya beban. Contoh olahraga beban itu apa? Oh, yang angkat itu susah. Itu aja. Push up. Nah, bapak-bapak nih coba challenge Anda. Sehari bisa 100 kali. Push up. Sehari. Jadi nanti setiap habis sholat di rumah gitu kan, di masjid juga nggak apa-apa. Jangan rame-rame gitu kan, push up 20 kali. 20 kali kali 5 totalnya 100. Kalau Anda sudah bisa membuat 100 kali push up sehari, tubuh Anda sudah punya namanya glucose tolerance. Glukosa toleransi gula. Jadi gula masuk dia bisa bakar, gula masuk dia bisa bakar gitu maksudnya. Makanya investasi itu otot. Push up. Ibu-ibu boleh push up nggak? Boleh. Berapa kali? Sebisanya. Mulai dari 2, 3,
Push up aja sampai capek, sampai terjatuh, itu bagus tuh. Bener. Kenapa? Karena gini. Ini ada yang mau makan nggak nanti? Nggak usah lah ya. Mau? Enak loh ini. Push up tuh. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai capek, sampai nggak bisa kuat lagi, jatuhkan diri Anda. Berarti ototnya sudah nggak kuat. Istirahat. Gitu. Nanti mulai kalau orang-orang yang ahli-ahli itu bilang ototnya robek, gitu. Ya, ototnya robek. Otot robek, lama-lama Anda makan, kalau udah ototnya robek, tanda kutip kayak begitu, bukan robek beneran, ruptur bukan, di robek bahasa mereka gitu kan. Robek itu dia akan butuh bahan makanan. Oke, bahan makanan yang paling bagus untuk ngisi massa otot apa? Daging, protein, tahu, tempe, ikan, daging gitu loh. Kebayang gitu, lama-lama badannya, saya banyak orang lihat orang-orang umur 60-70 tahun, Masya Allah, ototnya masih kuat gitu kan. Masih kuat naik gunung, masih kuat trekking. Tuh. Gara-gara apa? Gara-gara massa ototnya dijaga. Push up gitu kan, nanti latihan tuh. Squat juga bagus. Push up-nya diubah-ubah, squatnya gitu kan. Ibu-ibu, makanya ibu-ibu mohon maaf yang bapak-bapak yang dengkulnya sudah mulai agak kurang enak, jangan dimanjain. Pelan-pelan latihan squat, pelan-pelan aja. Squat. Tahu lah kan squat kan? Praktekkan sendiri aja nanti di rumah. Push up-nya juga sama. Dari mungkin 10 udah nggak kuat lagi, berhenti. Besok tambahin lagi, nanti progresif, nanti akhirnya apa? 100 kali dia push up, udah jadi kayak kardio. Udah kayak begitu, tambahin beban lagi. Pokoknya tambah terus bebannya, sehingga ototnya makin besar. Gitu ya. Itu tadi makan sayur. Yang kedua apa? Minum cuka. Cuka apel, cuka nanas, cuka madu, pokoknya cuka aja semua. Nah, kalau saya lagi nggak enak badan, atau mungkin lagi butuh energi booster, kalau saya biasanya yang saya lakukan, terus saya ambil cuka, saya masukin dalam air kayak begini, saya masukin chia seed, minum, tiba-tiba kok IQ saya kayaknya meningkat, feeling saya. Setelah minum itu, kan nggak apa-apa menduga-duga, tapi ya, ini tuh emang bener loh. Cepet dalam meningkatkan fungsi otak. Chia seed. Gak usah pakai madu. Jangan tanya kalau saya punya asam lambung. Kan gitu kan. Kalau saya punya asam lambung gimana? Gak usah minum kalau ragu. Kan ragu penyakit. Kalau ragu gak usah minum. Kalau takut gak usah minum. Udah, makanya saya simpel-simpel aja begitu sekarang. Saya kadang-kadang ngomong begini tuh karena begini, sering banyak orang kan, kalau saya kena lambung gimana? Oh, kalau nanti saya nggak makan gimana? Padahal Ramadan nggak makan juga dia. Biasa-biasa aja. Makanya tenang dulu gitu loh. Jangan terlalu banyak mengeluarkan pernyataan yang membuat kita cemas sendiri. Itu yang nomor 2. Tadi kan satunya sayur. Kemudian yang kedua cuka. Cuka doang boleh. Tapi kira-kira mungkin sebelum Anda makan itu ya mungkin 10 menit lah. Anda makan cuka segala macam itu. Jadi kalau saya makan bubur ayam, kira-kira kalau saya makan bubur ayam, saya makan apanya? Saya bukan penggemar bubur ayam, saya suka dengan kuahnya. Kuah bubur ayam itu saya suka karena ada kunyitnya. Makanya kalau saya makan bubur ayam, nih saya pagi-pagi saya pagi-pagi karena pagi-pagi itu jangan banyak makan karbo, makan protein aja. Makanya saya pagi-pagi makan telur ayam kampung. Berapa banyak? 3, 4, 5 makan. Enak aja badan gitu kan. Saya minum, kadang-kadang kalau pas saya lagi itu saya bikin jeruk anget gitu kan, nggak pakai gula, minum. Terus saya bilang sama bang, bikinin bubur ayam. Saya bilang, oh iya, nggak usah pakai buburnya, nggak usah pakai ayamnya. Kuahnya saja sama daunnya. Gitu. Itu kalau saya. Jangan dicontoh. Masih tahu doang. Apa yang terjadi? Enak badan. Nggak ada ngantuk-ngantuknya sampai siang, sampai sore. Karena cara paling mudah untuk memperlama rasa kenyang itu jangan makan karbo, makan protein. Jadi kalau orang makan karbo, cepet banget laparnya, beneran. Gitu, itu ada ilmunya gitu maksudnya. Itu yang kedua.
Yang ketiga, urutan makanannya. Urutan makannya. Urutan makannya maksudnya apa? Jadi kalau mau tidak naik gula darahnya setelah makan itu, itunya diatur, yang dimakan pertama kali. Jadi kalau misalkan dalam satu piring itu ada nasinya, misalkan gitu kan, ada nasinya, ada sayurnya, ada dagingnya. Kan, ada nasinya, ada sayurnya, ada dagingnya misalkan. Yang pertama kali dimakan apa? Sayur dulu. Setelah itu, dagingnya. Terakhir, nasinya. Gak usah dimakan. Karena itu gulanya. Makanlah, makanya nasi jangan banyak-banyak. Kita tuh sudah terlalu banyak makan nasi. Setuju nggak? Setuju. Setuju aja lah. Soalnya apa? Udah numpuk di badan kita. Ya. Makanya waktu terbaik selama setahun kita tuh ada di mana? Di Ramadan. Cuman sayangnya buka sama sahur kita kurang lebih sama 11 bulan yang lain. Betul? Saya sampai sekarang belum ketemu sama masjid yang bukanya takjilnya sehat-sehat, belum pernah. Isinya kan itu aja kan? Nggak berubah-berubah dari zaman dahulu kala. Ya. Bahkan saking minyak itu merajalela, cabenya pun berminyak gitu loh. Cabe yang hijau-hijau itu kan cabe beneran itu kan numpuk sama mereka itu pun berminyak. Gitu. Itu parah loh minyak goreng itu. Saya bilang kalau Anda mengurangi radang dalam tubuh Anda, kurangilah minyak goreng, beneran. Bukan jahat sih, parah. Inflamasi peginya dia. Jadi kalau mau dari semua itu, kalau mungkin dari semua yang bisa saya sampaikan itu, kalau kita mau mulai pertama kali mengurangi peradangan, dari mana? Kurangilah semua yang digoreng-goreng. Terutama digoreng pakai minyak sawit. Terutama. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, udah kan satunya tadi makan sayur. Yang kedua, minum cuka. Yang ketiga, urutan makannya. Urutan makannya. Urutan makannya kan berarti sayur dulu, protein, kemudian karbo. Yang terakhir, bertanggung jawablah kalau misalkan nggak ada cuka, nggak ada sayur gitu kan, tetap pengen makan. Supaya dia tidak terjadi lonjakan gulanya, apa yang harus Anda lakukan? Habis makan jalan. 10 menit, 15 menit ya jalan. Jangan langsung bobo. Apalagi jadi makan yang paling banyak bisa meningkatkan gula darah dan menyebabkan masalah di badan itu kapan? Malam. Jadi satu porsi makan yang kita makan di malam hari dengan porsi yang sama, dengan makan yang kita makan di siang hari dengan porsi yang sama, isinya sama, efek ke badannya lebih berat yang malam. Makanya sudah sering saya sampaikan, aslinya sebenarnya sebelum matahari itu tenggelam, kalau mau makan, makanlah. Sebelum matahari tenggelam. Setelah matahari tenggelam, kalau tetap pengen makan, jangan makan yang memberatkan badan. Anda lihat sekarang banyak orang pulang kantor makan apa? Udah banyak yang jual tuh kan? Nanti kalau saya sebutin nama nasinya dimarahin pula saya. Pulang kantor jam 8, 9 malam mau cari itu yang jualan nasi yang pakai santan itu. Jangan disebut. Nanti dimarahin saya. Makan pakai ada nasinya, ada bakwannya, ada kentangnya kadang-kadang, ada bihunnya, ada kerupuk, diminumnya pakai es teh manis. Berapa karbonya? 6. Selamat. Nanti ikut kajian. Dok, bagaimana cara mengatasi kolesterol? Bagus. Itu aja biasanya tuh kan. Jadi kita tuh memang ya karena nggak disiplin. Berarti kalau malam bagusnya gimana? Jangan terlalu banyak makan, terutama karbo. Ya. Kalau tetap saya pengen makan, misalkan gitu kan, nih ada satu kaidah dipakai banyak orang sebenarnya, namanya 1 meal a day, OMAD, makan sekali sehari, cukup. Semua yang kita makan itu memenuhi kebutuhan kalori kita, tapi nggak penuh-penuh banget kan. Kalau orang dewasa itu kurang lebih sekitar 2000 atau 2200 sih saya. Dia makan sekitar 1500 saja atau 1600 saja, sisanya dia bergerak atau dia tekan rasa laparnya itu dengan beberapa bahan.
Adakah bahan-bahan yang bisa menekan rasa lapar? Banyak. Contoh, kunyit sama lada hitam, minum tanpa madu. Dia menekan rasa lapar tuh. Bisa. Apalagi kopi. Biji kopi dianuin, makanya orang minum kopi itu biasanya nggak dikasih makan dia bisa hidup bertahan sekian lama. Orang minum kopi. Apalagi ditambah dengan teman satunya itu. Ya. Nggak usah dibahas. Ini forum umum. Itulah pokoknya. Kopi itu, jadi kafein itu, orang minum kopi itu sebenarnya yang dicari apa? Perasaan sebenarnya. Sama juga dengan orang makan kerupuk. Coba jujur deh, kerupuk itu ada nilai gizi yang tinggi nggak? Terus kenapa dimakan? Kita cuman makan kerupuk itu untuk mendapatkan sensasi buat jiwa kita berupa kriuknya. Kalau nggak ada kerupuk tuh kayaknya nggak kriuk gitu, nggak asik gitu loh. Padahal saya bilang zaman sekarang kan teknologi udah canggih. Anda putar aja YouTube. Putar yang nanti ada bunyi-bunyi kerupuk. Jadi waktu Anda makan, ada bunyinya. Gitu kan, butuh bunyi doang. Orang kerupuk itu, kerupuk yang keriting putih itu ya, subhanallah. Kerupuk keriting putih itu, ada dimakan sama orang kan. Dia makan katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakanlah 6 kerupuk dia makan. Udah tahu berapa kalorinya? 200 kalori sama dengan 1 alpukat. Tapi beda nasib. Beda nasib. Udahlah itu digoreng pakai minyak yang hitamnya minta ampun. Kan gitu kan? Ke badan gimana? Berat banget badan gitu loh. Makanya kalau bicara kalori itu kita harus tahu juga dari mana sumber kalorinya. 7 butir kurma yang Anda makan, kalorinya cukup tinggi. Cuman dia bukan kalori kayak kita makan kerupuk. Gitu loh. Jadi hati-hati di situ. Ya. Berarti tadi jalan. Berapa banyak jalannya? Ya 10-15 menit lah. Terakhir apa? Terakhir supaya dia nggak naik gitu. Guluannya itu ya tadi. Gedein otot. Gedein massa otot. Saya kapan hari itu ada satu ke masjid, ngisi lah satu kajian di mana gitu. Saya suka dengan satpamnya, security-nya dari situ. Jadi nongkrong-nongkrong gitu dia pakai barbel. Barbel gitu. Barbelnya dari semen doang. Cat gitu kan, cat dikasih semen sama dia, dikasih itu udah gini-gini doang. Tapi udah kebentuknya udah mantep banget ini ya, ototnya. Gitu. Tapi kalau nggak pakai itu pun nggak apa-apa. Jadi mulai push up, plank, wall sit, gitu-gitulah. Tiap hari. Kalau nggak ada apa-apa di rumah pakai itu juga boleh. Pakai apa? Botol, galon. Galon. Angkat galon 2. Angkat ke atas gitu kan. Lama-lama gemutuk gini. Wah asik banget. Dan otot itu adalah salah satu sumber produsen hormon kebahagiaan. Jadi kalau Anda mau bahagia, banyak rilis hormon bahagia dalam tubuhnya, perbanyaklah massa otot. Di samping otot yang tadi saya sebutkan, otot apa tadi? Otot sabar, otot ikhlas, otot tawadu, otot bersyukur, itu juga perlu digedein ototnya, ya. Jangan otot ini doang, gitu kan? Zaman sekarang kan kadang-kadang otot yang digedein, ototnya nggak digedein, ya. Jadi kalau mau lihat kita tuh sudah mulai sabar atau belum, nanti kalau di lampu merah kita lihat. Ketika lampu hijau, orang sabar nggak gitu kan? Biasanya kan kadang-kadang baru aja lampu hijau, tin gitu. Makanya beda antara tergesa-gesa sama bersegera. Untuk urusan dunia, slow-slow aja. Tapi bukan slow living ya. Saya nggak sepakat. Kalau saya pribadi nggak sepakat dengan istilah slow living. Nggak sepakat saya. Nggak boleh menurut saya. Kenapa? Kalau ada orang diberi kapasitas oleh Allah untuk mengerjakan yang 100, lalu dia menslowkan itu, dia akan ditanya sama Allah. Kenapa kau slowkan? Dia punya ilmu banyak, harta banyak, segala macam. Tiba-tiba dia, daripada ribet-ribet, aku mau slow living aja di sini segala macam. Nggak boleh. Makanya ada kata-kata kan bersegeralah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Kata-kata begitu dalam Quran. Ya, nggak boleh. Kalau masih ada kesempatan kita untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Jangan slow-slowan. Ya, gitu. Kecuali nanti ada cerita yang lain di balik itu.